Saya ke beta pikir. Aku pergi malam ini. Sudah. Subi, aman. John, saya memang brengsek. Laki-laki memang anjing. Saya ada yang bayangkan bahwa ternyata hari itu saya ada di kamar mandi. Itu saya bikin apa itu? Beta juga sih menyangka beta di kamar mandi hari itu. jadi beta ada menangis, beta ada suka gagal menikah, ternyata saya ada dalam kamar mandi itu. Beta ada berusaha untuk menghindar. Hah? Lalu saya bikin apa di situ? Habis itu saya bikin apa dengan dia itu? Ya biasalah. Sebagai seorang mantan yang baik, beta menghibur. Anjir ini. Persetubuhan ke-9. Waduh, ini dia pelaku utama ini. QB 9 kali beta masih menggenapkan gitu. Oh iya, betul tuh waktu itu 8 kali ya. Iya. Karena si apa sudah wanita yang sedang patah hati itu butuh penghiburan. Itu paling penting. Itu bukan penghiburan karena pose dengan handuk juga. Namanya di kamar mandi pakai handuk toh. Sih kalau begitu tuh kayak orang berpikir John memang anjing. Tapi bagaimana John? Setelah ketemu punya perihal selingkuh dan perihal menikah tuh, pasti penghidup bagaimana? Sebab sepertinya beta lihat situ banyak dicaci maki begitu. itu yang beta heran. Orang tuh kadang-kadang saya bisa membedakan antara konten dengan realita. Memang di konten tuh beta biadab. Beta kayak macam laki-laki bajingan, kasih hamil orang anak. Kenyataannya betul. Dia pun punchline tuh. Saya gitu. Maksudnya kenapa tiba-tiba orang tuh kayak baper begitu sampai ada yang bahkan di beta bilang kata, "Wih, dasar laki-laki anjing." Biadab. Saya tahu itu orang pembini. Tapi kenapa sih masih berhubungan dengan dia? Saya suka itu ya. Iya. Saya suka ya. Langsung beta balas, beta bilang kata, "Wih, tangke bos nonton katong konten toh. Maksudnya semoga terhibur." Dia bahas, beta sih terhibur. Saya tuh memang biadab. Beta sih terhibur. Beta terkubur. Waduh. Beta dapat DM tuh paling banyak, John. Waktu video itu dia lagi naik, orang DM beta paling banyak. Kakak dia ini memang bangsat. Wih, kakak laki-laki ini memang bajingan. Beta bilang, wih, berarti kenyataannya memang bajingan ini, John. Bajingan ya. Makanya lu semua DM kayak begini. Saya baca-baca dari komentar-komentar itu yang menurut saya paling paling berkesan bagi saya itu komentar yang bagaimana? Ada sih yang saya baca di YouTube atau di Instagram. Beta kan kebanyakan mengikuti komentar di YouTube. Beta kan juga termasuk salah satu orang yang suka baca orang punya komentar-komentar di YouTube dan Sebelum tidur supaya ketawa lah lalu tidur begitu. Tapi banyak sekali komentar-komentar yang menurut beta tuh bagus. Maksudnya karena dong bisa mengambil nilai dari konten itu. Dari konten itu kayak ada yang komen satu komentar yang bagus tuh kayak gini. Kayak ada yang satu cewek bilang kata, "Iya, kamu tuh mesti tahu katong juga cewek butuh perhatian bukan cuma materi." Gitu. Ada juga laki-laki yang balas perempuan tuh begitu sudah. Katong subuh kerja keras, katong mempersiapkan masa depan yang cerah, tapi kamu lebih memilih itu. Jadi akhirnya ada banyak pro dan kontra begitu. Gitu. Jadi maksudnya masing-masing mengeluarkan pendapat itu. Kan dalam hal ini kan katong menyajikan konten yang di mana-mana orang tuh bisa introspeksi dong pun diri masing-masing. Oke. Ada yang sampai datang pukul saya kali lempar saya kesini. Oh, sejauh ini sih belum ada. Ada ya. Tapi ya beta lihat tuh banyak sekali. Kayaknya sih mantan-mantan masuk apa itu untuk cari takar masa lalu itu. Iyo. Ada satu beta punya. Men, ini sampai sudah naik ke level kenyataan ini. Ada yang beta punya mantan yang komen kata, "Aduh, bro, jangan gitulah." Jadi si bangga. Bukan, beta merasa kayak macam kenapa dia komen? Anda kan mau membuat saya punya image buruk. Apakah dari konten ini CLBK ada mantan? Ceng, kalau di kehidupan nyata tuh beta termasuk salah satu orang yang sudah lumayan punya hubungan baik dengan beta punya mantan-mantan. Oh. Ya sih selalu menjaga hubungan baik ya. Ya, bahkan beta juga pernah di Eko Pung channel YouTube beta pernah bikin konten yang beta pemantan.
Ya, dan mantan itu sudah menikah Ya, sudah menikah. Bahkan dia nikah pun beta hadir. Dan memang sih patah hati juga ya. Ya, namanya cinta pasti ketong pernah mengalami hal itu, patah hati. Tapi disitulah ketong punya standar kedewasaan diukur. Oh begitu. Iya, gitu. Lalu hubungan percintaan dengan pacar sekarang bagaimana? Aman-aman. Setelah konten ini, apakah Dondo ada bentrok begitu? Orang yang mau pacaran atau mau dekat yang beta mesti tahu bahwa semua hal yang beta lakukan itu konten. Oh, bahkan kalau nanti saya tidur yang orang juga itu konten. Itu konten. Oh. Kalau ada kameranya konten. Nah. Kalau sih ada kamera ya sudah. Sebab kebanyakan sekarang ada kamera juga itu bukan konten. Banyak sekarang video bokep beredar itu bukan konten, itu kan kamera. Oh iya betul. Tapi memang rekam sendiri. Iya, tapi setelah dari perihal selingkuh sampai di perihal nikah tuh, itu kan ketemu punya tenaga keluar banyak untuk konten itu tuh. Ya. Capek juga. Terasa tenaga keluar, cobaan keluar, tantangan dalam hubungan juga agak goyah. Tapi dari saya pribadi aku bagaimana, apa isi rasa setelah melewati beberapa konten dari perihal selingkuh sampai dari sandar bawe, perihal selingkuh sampai perihal menikah. Beta merasa beta ini disolimi men. Kenapa disilumi? Beta merasa beta dicurangi 1-0 betul. Beta merasa setelah konten itu kayak jadi bapak begitu, kayak betul-betul menikah. Beta merasa bahwa ternyata beta juga pikir ke beta diri, mungkin di kenyataan beta juga bisa belajar dari sesuatu dari ketemu konten. Bahwa beta nih mungkin sambil terlalu sibuk dan beta punya dunia, tapi beta juga bisa kasih perhatian meskipun yang beta lakukan itu betul untuk ada kontribusinya untuk pacar juga gitu, untuk pasangan ke depan gitu. Tapi betul perhatian itu penting, kenyamanan itu penting. Iya betul. Dan sebelum menikah tuh betul-betul katong harus kenal luar dalam katong pasangan. Itu yang paling penting. Dia bikin apa, dia kemana. Katong kadang masih berpikir bahwa mungkin dia belanja, mungkin dia nongkrong dia teman-teman gitu. Tetapi di zaman sekarang nongkrong dengan teman saja itu sudah merupakan suatu jalan menuju kepada perselingkuhan. Teman cowok kalau macam teman cewek gitu. Teman cowok cewek nih sama. Masih ada galau nih. Wih, nongkrong dulu tuh. Katong duduk nih, katong punya teman-teman terus sih kenapa sih kayak ada galau nih. Mulai babak pembukaan. Buaya type beat biasa begitu. Buaya mulai dekat di pinggir sudah nih tuh. Terus sama lewat nih tuh. Beta ada galau beta pasangan nih katong mau menikah baru dia begini. Biasa bijak. Sudah, memang begitu sudah kalau semua nikah tuh. Kebetulan beta teman nih ada. Ini dia ada. Mau sih kasih nomor WhatsApp. Sudah, kamu jalan-jalan cerita saja lah, nonton kan. Ujung-ujung kan nanti berakhir di kamar kayak situ. Lalu saya bilang bahwa ya suka sama suka, ya. Jadi beta rasa memang harus belajar untuk mengenal pacar dengan baik dan tahu apa yang dia lakukan. Tahu dengan siapa dia bergaul gitu. Tapi terpulang juga kepada pasangannya, kepada perempuannya atau laki-lakinya betul-betul sih sebelum menikah tuh betul-betul harus tahu bahwa kesetiaan itu penting. Nah, komitmen itu penting sehingga saya jatuh. Kalau saat kesepian yang kita pernah bahas di podcast sebelumnya dengan Olive, ya saya perlu lari ke sana, saya lari kepada saya punya diri sendiri, saya lari kepada Tuhan. Oke. Ya, saya perlu mencari tempat lain, tempat sandaran. Saya perlu cari bahu lain. Ya, kalau memang sunyi-sunyi bahu jalan saja toh. Tapi kan dalam hal ini kan ketong ini mesti mengerti bahwa ketong hidup di dunia yang mana ketong butuh berinteraksi dengan orang lain. Perlu, sangat perlu. Kenapa mama pembahu yang dipakai? Oke. Kenapa papa pembahu yang dipakai? Saudara-saudara pembahu. Kalau tamam pembahu itu berbahaya, beresiko. Mama pembahu beresiko apa? Papa pembahu beresiko apa? Itu. Beresikonya adalah cinta, tapi cinta orang tua yang begitu besar kepada Ose sehingga Ose tidak perlu terjadi skandal-skandal itu. Nah, orang tua mencintai itu murni itu. Gitu. Tapi kalau kau tuh bicara soal perihal selingkuh ya, menurutku secara pribadi nih, dalam berpacaran selingkuh tuh aja, Seng. Nah, ini penting. Ini banyak yang tanya nih. Menurut beta begini, John. Ada yang bilang bahwa kalau kau tuh selingkuh itu ketika kau tuh sudah menikah. Kalau masih pacaran itu bukan selingkuh, tapi menyeleksi. Waduh. Menyeleksi. Karena ketemu belum terikat dalam suatu
hubungannya lebih serius. Hubungan yang kuat di mata Tuhan, di mata Hukum. bangsa dan negara ini, di mata hukum ini, sehingga beta mau menyeleksi. Karena orang tua bilang, keluar dari rumah ini, carilah pasangan yang benar-benar baik, menjadi ibu yang benar-benar baik kepada anak-anak, bisa piara anak, jaga rumah tangga, setia, cerdas, berdedikasi. Jadi menurut saya itu, kalau ketemu pacaran nih, ketemu boleh dong dekat dengan cewek-cewek yang lain gitu. Menurut saya itu mesti begitu. Boleh, tetapi ada cara mainnya. Nah itu cara mainnya gimana? OC harus dari awal punya konsep berpacaran yang realistis, yang kayak gini. Sing harus berpacaran itu kawin. Orang sekarang pacaran anak SMP, SMA pacaran itu sudah dianggap kawin. Jadi ada baru pacaran di satu saja, panggil mi dempi. Sarimi apa? Mi pi. Bun. Bunda ayah. Aduh. Papi mami. Aduh. Kamu ini masih halus-halus papi mami subang rumah tangga. Iya. Ini ada baru mulai. Jadi terlalu serius konsep perpacarannya, karena dong yang punya konsep yang diajar gitu, yang dikasih tahu bahwa ternyata pacaran itu saling belajar, saling membantu. Kalau SMP levelnya misalnya, ya pacaran itu dijadikan sebagai kawan, pacaran itu sebagai mitra belajar, bikin tugas, begitu, saling bantu. Gitu. Beta Pak Guru pernah bilang, anto dulu tuh yang tahu bahasa Inggris. Tapi untuk pacaran yang teman yang tahu bahasa Inggris, biar saling bantu. Jadi ada keuntungannya dari pacaran itu, gitu, untuk menambah tuh punya kepintaran. Juga teman jalan, menonton nikmati masa muda. Pacaran yang orang bilang balender itu, yang orang bilang apa ya, alay-alay, yang sudah nikmati saja itu masanya. Gitu. Kita sih bisa menghindari masa itu. Tetapi pacaran sekarang kan serius. Pacaran sekarang anak SMP, level-level yang di atas. Gitu. Jadi dari awal ketong harus tegaskan ke ketong pasangan, ketong ini masih muda. Konsep pacaran ketong adalah untuk ini. Gitu. Jadi kalau beta naksir cewek lain, ya wajar. OC naksir cowok lain, ya biasa. Ketong sekarang lagi menikmati masa muda, tapi ingat yang tadi beta bilang, bukan menikmati masa muda beta tidur, saya beta tidur, dia sana, beta tidur, dia sana. Ganti-ganti cewek, lalu saya harus cemburu, lalu gantung diri, lah bunuh diri untuk meningkatkan semakin banyak kasus-kasus bunuh diri atau baku pukul gara-gara pasangan. Tidak. Makanya beta bilang konsep pacaran yang sehat, konsep pacaran yang terpimpin, bukan yang sawarang tadi, colo kayak darinya sawarang. Tapi Eko, kalau kau punya konsep yang kau maksud seperti ini, tentu nanti banyak orang yang sependapat dengan kau. Oke John, ini bukan beta pun konsep ya. Tetapi ini adalah yang sudah orang lakukan di luar sana juga dan berhasil. Begitu maksudnya, sama orang pacaran pemikirannya kawin. Ada sekarang anak muda yang pacaran bisa sampai di pemahaman yang tadi beta bilang. Kenapa? Karena memang dong pasangan juga bisa menerima itu. Karena ingat, pendidikan orang tua itu penting. Jadi dalam keluarga orang tua suka kasih tahu bahwa sebenarnya arti dari kata pacaran itu apa. Osi kalau tanya anak sekarang, Osi tanya arti pacaran tuh apa, perong, dong jawab lain. Sudah jauh pemikirannya. Nah menurut beta kalau mau punya pacar lebih dari satu kah, atau mau punya pacar lebih dari dua kah, sing masalah. Perlu ada kecemburuan sampai tadi beta bilang bunuh diri. Kalau katong dari awal baper, taruh perasaan kayak ini katong pun istri, katong pun suami, ya memang katong ambil parang, baku pukul ya. Berarti pertanyaan berikutnya, sampai tahapan di mana katong benar-benar menganggap bahwa katong pacaran mesti serius? Gini, orang ketika dia pacaran serius itu ada kategori usianya juga. Walau memang yang sama menjamin, tapi ada ya. Kebanyakan kita lihat ketika orang seumur-umur 20, perempuan misalnya 21, 22, 23 dan suara kerja, laki-laki umur-umur 27, 25 atau 28 juga, lo sudah mulai pacaran serius, atau yang di atas sampai 30 begitu. Itu menyeleksi, tetapi seleksi ketat. Jadi yang seleksi sampai 5, 6, 7 lah ya. Jadi 2 untuk memilih satu yang terbaik gitu. Yang betul-betul akan dijadikan sebagai pasangan. Dan itu wajar dalam dunia percintaan. Dan orang bilang, iyo, lalu Oce pilih dia, lalu yang terluka ini Oce yang pikir dia. Siapa sih yang terluka dalam cinta? Itu kan resikonya, harus ada yang berkorban. Ada yang dikorbankan. Oce yang berjodoh dengan beta. Gitu. Karena memang Oce bukan calon yang terbaik untuk beta punya
punya anak-anak nanti gitu. Sih beta yang bisa begini. Beta yang bisa tetap dengan saya untuk menunjukkan bahwa beta hanya laki-laki setia, lalu beta pacaran di sini dari SMP sampai katong menikah. Memang ada yang cinta, gitu, cinta yang betul-betul murni sudah tuh pokoknya jangan orang lain sudah. Tetapi ada yang memang katong yang bisa pacaran dari SMP sampai kawin. Karena katong merasa kalau katong yang cocok dan dia lagi, kenapa katong harus bertahan di tempat itu hanya untuk menunjukkan ke teman-teman dan orang lain bahwa, wih, beta ini laki-laki setia dan beta bisa menikah sampai dengan satu pasangan saja. Ya semua kasus seperti itu tuh. Kalau memang susah pas mau bagaimana? Katong harus memilih yang lain. Lah katong sudah sementara dengan yang lain, lalu yang lain bilang, orang-orang semua bilang katong itu selingkuh, katong itu tak putar, katong itu laki-laki apa? Bajingan, kurang bagus laki-laki. Terbaik lah. Padahal katong sementara memilih yang terbaik. Begitu. Begini, benar sama orang itu pasti ada kekurangannya toh. Beta pacar dua nih. Dua-dua punya kekurangan. Betul? Tetapi ada salah satu perempuan yang beta bisa menerima dia punya kekurangan dengan cara-cara beta yang sempurna, begitu. Beta akan menerima dia dengan cara-cara yang baik. Tetapi kan ini soal perasaan cuma satu. Gitu. Nah, kalau memilih itu kan tidak gampang, memilih itu tidak gampang. Tetap hanya akan ada satu. Kecuali katong katong bisa menikah sampai 2-3. Hanya katong punya ajaran agama ya. Beta nikah barang 3 kah apa kah atau. Tapi kan beda. Dalam Kristen kan cuma satu kali, betul. Jadi ya sudah, satu itu yang dipilih yang terbaik. Nah, satu itu harus dikorbankan. Tetapi ingat, putus yang bisa dengan cara yang buruk. Nah, dengan penjelasan yang sebaik-baiknya bahwa mau bagaimana, tetap ada yang menangis. Beta juga pasti akan terluka toh. Terluka, betul. Saya mungkin karena sudah main perasaan itu, karena sudah di usia yang besar, usia menikah, katong pasti bermain perasaan. Tapi kalau yang tadi katong bahas usia bawah itu semua main perasaan bikin apa? Sampai bunuh diri, sampai patah-patahan, sampai baku jaga, baku pukul, bikin apa? Putus satu cari lain, begitu. Katong menikmati, katong punya masa muda dengan tadi kita bilang pacaran yang sehat. Oke. Tapi beda feeling kalau seandainya video ini naik toh, pasti akan banyak orang yang menentang katong punya konsep ini. Orang akan bilang kata, sekali lagi John, ini bukan katong konsep. Oh, ini bukan katong konsep. Jadi katong kayak kasih sudut pandang baru. Sudut pandang dari kenyataan orang lain gitu. Karena orang lain yang sudah melakukan itu, katong hanya menyampaikan bahwa teman-teman, ini ada orang yang pacaran dengan konsep ini. Itu kenapa? Saya boleh dekat dengan cewek lain. Saya boleh dekat dengan cowok lain, beta boleh dekat dengan cewek lain. Ya, jadi tapi katong status tetap pacaran. Katong status. Begini, katong status nih pacaran. Kata beta bilang, tergantung udah komitmen di awal. Tentang konsep pacaran itu. Iya toh? Tapi itu susah ya. Men, ini sangat sulit dilakukan. Susah. Kan apa yang tadi beta bilang? Sama orang terlanjur main dengan perasaan. Iyo. Padahal ada baru karena satu hari lalu ada baru chat di WhatsApp saja sudah bilang, "Mana beta punya dunia sekarang nih, Osi." Jalankan itu. Sekarang ketika beta ada pacaran dengan satu cewek itu, apalagi ketika katong punya hubungan sudekat dalam arti bahwa katong melakukan banyak hal gitu toh. Semungkin beta pun cewek, dia akan rela untuk melihat beta jalanin cewek lain. Kecemburuan. Iya. Osi bayangkan anak-anak SMP dengan SMA baku cemburu sampai tadi beta bilang, sampai akibatnya baku pukul itu. Iya. Gitu. Aduh. Tapi apakah itu karena dia sudah memposisikan diri begini. The only one. The one and only. Beta punya kekasih itu, beta pun istri sudah. Itu beta pun bini sudah, itu kata sukawin sudah. Masa baca pegang tangan begini sukawin? Tuh. Lalu su tua-tua, su cium kaning lah, su cium testa lah itu udah sukawin. Supaya baku polo lah, naik motor baku polo lalu lihat dia dengan orang lain lah, mau bunuh diri sudah. Menyeleksi. Tapi yang tadi kan beta bilang ada komitmennya. Apakah Jadi gini, yang tadi beta bilang ada batasannya tuh. Kecuali gini. Beta pacaran sih. Beta pacaran orang lain, usah pacaran orang lain lalu beta nih tidur keliling begitu. Beta melakukan seks bebas keliling gitu. Beta sih menjaga beta attitude, beta bagian cium orang lain pun bibir kiri kanan gitu. Memang katong bisa tahu pasangan itu baik atau tidak, katong bisa kasih lepas tuh. Tetapi kan ini kan kalau dia pacaran baik-baik, beta mau seleksi yang baik. Secara terhormat, sing sabarang bajang pegang tangan, sing sabarang bajang baku cium, sing sabarang. Ya ini kan seleksi karena pose mesti cemburu. Tapi kok ketong kembali lagi ke realita yang terjadi.
Bayangkan yang seperti yang katong bahas di awal. Orang pacaran itu galau curhat pertama cowok saja kau cewek coba kan. Bisa jadi. Yang beta kan bilang ke Seng, Samo terlalu bermain yang apa? Perasaan. Itu Tamang Seng bisa memposisikan diri sekarang lagi sebagai teman bicara. Betul Seng. Betul. Seng bisa dengar dan telinga main hati. Iya. Gitu. Kata mau kasih tahu ke siapa lagi selain kata mau Tamang. Kata mau bicara di orang baru, ujung-ujungnya nanti kata pacaran. Itu ujung-ujungnya dia jadi buaya. Itu. Jadi kata betul-betul setengah mati. Jadi Seng usah sama bermain dengan perasaan tak lalu, perasaan yang kesana ya. Tapi kalau dia perasaan sebagai Tamang kan, oh beta memahami saya sebagai teman, beta kasih solusi. Coba kak kalau Tamang kasih solusi. Seng usah masuk tengah. Begitu, maksud beta tuh begitu supaya semua berjalan pada fungsinya masing-masing. Tapi kalau sama untuk kepentingan diri sendiri mau masuk tengah ya memang hancur bro. Karena sekarang sama susah jadi fungsi lagi. Tamang susah jadi Tamang lah toh. Tamang bisa jadi apa? Makan teman. Nah, makan teman kan Seng. Tuh. Tapi kalau ketika dia terluka dia Tamang jalankan fungsi yang baik, aman. Dia Tamang jadi teman curhat. Betul. Gitu. Tapi ya itu yang beta mau supaya maksudnya begini. Mengurangi angka bunuh diri, mengurangi kasus-kasus pukul gara-gara pacaran-pacaran yang tadi beta bilang. Konsepnya itu bagaimana teman-teman? Pacaran itu saling membantu. Oke. Nah, itu saling itu mengajari. Itu poinnya. Poinnya adalah pacaran itu sebenarnya saling membantu. Saling membantu. Bukan pacaran itu kau punya konsepnya ingin memiliki seutuhnya. Karena perasaan ingin memiliki seutuhnya itu ketika saya pengen memiliki dia baru macam contoh bicara laki-laki lain saya sudah cemburu. Beta nih cuma ikau saya dengan kata beta sayang sih. Yang pacaran dan beta sih. Lalu dia mengaku, lalu sih mau memiliki dia seutuhnya. Kayak saya sumpah di hadapan altar saya bahwa saya bersumpah akan setia. Ini baru pacaran. Ada belum bertaruh apa-apa. Pasang cincin juga cincin 5.000 kamu, cincin 5.000 10.000. Jadi sebenarnya dalam konsep pacaran itu sing ada namanya konsep mengikat. Iya, tidak ada mengikat apa-apa. Makanya kalau dia mau berjalan, dia kan layang-layang. Dia mau ke mana kak? Lalu saya bilang, oh dia itu layang-layang tapi beta yang pegang kemudi. Kalau layang-layang yang pegang 5 bagaimana? Nah, kalau kau bicara soal ini tuh beta ingat sekali konsep katong punya mama-mama dulu. Beta kurang tahu dengan konsep pemikiran cewek zaman sekarang, tapi beta mengakui katong punya mama pemikiran dulu. Kayak contoh, bisa dibilang kalau macam contoh dulu sebelum beta bapak ada dekat dan beta mama tuh, beta bapak tuh dia berjalan dengan cewek lain banyak begitu. Tapi beta mama dulu prinsip begini, ya sudah, kau mau berjalan dengan laki-laki siapa lah, kau mau bayar cewek siapa, tapi kalau macam beta yang terbaik, kau pasti kau balik per beta lah. Itu prinsip mama menganggap bahwa dong itu adalah rumah. Iya, baru dong itu kayak macam anggap bahwa perempuan yang kau berjalan dong itu tuh value-nya sih sama dengan beta. Bahwa beta ini lebih berkelas. Iya gitu. Apa itu cemburu? Iya. Nah, itu karena tuh kata laki-laki juga akan balik juga. Ketika seorang laki-laki menganggap begini, kenapa cuma dia ini yang cemburu beta pacaran orang lain? Ini bibi terbaik. Iya tuh? Karena laki-laki tuh adalah tahu bahwa cewek mana yang baik untuk jadikan istri pada jadikan ibu pada anak nanti toh. Dia tahu saat dia berjalan nih banyak perempuan, dia tahu bahwa semua perempuan yang dia jalan itu adalah pacar. Tetapi ketika usia menjadi perempuan yang berbeda, perempuan yang punya value, yang cerdas, pemikirannya dewasa, ini calon istri. Iya, dia tahu dan dia akan datang. Betul. Karena yang lain-lain tuh hanya dianggap sebagai penginapan. Betul. Tetapi usia adalah keabadian. Iya. Rumah. Makanya beta sering bilang bahwa sebenarnya kalau cewek itu dia punya value tinggi tuh ketika dia sing usah cemburu dengan sebarang orang gitu. Iya. Mau beta punya coba jalan yang siapa kau tuh sing selevel dengan beta. Gitu. Benar sekali. Jadi kita harus tekankan sekali lagi. Oke. Ini kita harus atur kata-kata ini baik-baik. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan banyak perempuan, memiliki banyak pacar, dan semua itu akhirnya dia menganggap bahwa oh dong ini cuma pacar biasa. Dan dia akan menganggap bahwa semua ini adalah penginapan. Tetapi ketika usia adalah pacar yang berbeda, yang punya value. Yang cerdas, pemikirannya dewasa, usia bukan lagi penginapan. Saya adalah rumah. Salah. Apa? OC bukan lagi penginapan, OC adalah penggenapan. Waduh,
keren. Keras. Keren. Ketika kau punya value, kau bukan lagi penginapan, tapi kau itu penggenapan. Dan kamu itu bukan lagi yang ganjil, kamu adalah yang genap. Betul. Oke. Beta ada yang OC, kata dua akan ganjil dalam pacaran. Beta ada yang banyak pacar itu. Akan tapi ganjil di depan altar Kasus yang genap. Waduh. Dan di mana-mana yang genap itu selalu bersatu. Dua tuh. Nilai itu intinya. Ganjil itu sembai 3. Ampa jojang ya. Jangan. 2. Jadi itu nilainya begitu. Mari teman-teman, ketong apa ya? Beta juga belajar untuk rubah beta punya itu cukup lama, John. Iya. Karena menurut beta apa yang ketong bicarakan itu memang butuh kedewasaan tingkat tinggi. Bukan saja dari satu pihak, tapi juga dari kedua belah pihak. Iya, beta juga alami itu tuh. Dulu pacaran. Tapi memang kalau waktu SMP itu beta biasa. Waktu SMA ya, juga biasa lah pacaran. Memang pas waktu kuliah baru mulai ada cemburu. Karena memang itu agak-agak besar tuh, terus mulai. Tapi waktu SMP semua beta biasa ya, beta pacaran juga banyak, beta SMA juga biasa saja, biasa saja. Kuliah awal-awal juga biasa. Tapi ketika kita usia sudah mulai agak dewasa, beta sudah mulai cemburu kepada perempuan tuh, kepada beta pasangan ketika dia dengan laki-laki lain. Cuman ingat, rasa cemburu itu bisa dikontrol. Buktinya kalau saya bisa dikontrol rasa cemburu, mungkin sama orang akan baku bunuh tiap hari. Iya, betul. Tapi ternyata rasa cemburu itu bisa dikontrol. Karena itu saat ini katong masih tetap berjalan sesuai track. Cemburu yang bagaimana? Iya. Pada level mana? Pada orang yang mana? Beta senang nih filosofi kayak api. Toh, kalau cemburu tuh kayak api. Kalau akan terlalu menyala terlalu besar, dia membakar. Kalau macam taruh air dia menyala atau besar itu dia membakar, toh. Tapi kalau macam dia sedikit saja, itu dia menghangatkan. Iya, jadi cemburu tuh penting dalam hubungan, tapi jangan terlalu besar. Karena itu bisa membakar kamu hubungan. Benar. Dia cemburu tuh tipis-tipis lah. Cemburu tuh harus ada. Supaya dia selalu menghangatkan hubungan. Cemburu itu harus ada supaya dia tetap bisa membakar perasaan di dada. Iya, penting itu. Hari ini kutipan-kutipannya memang bagus. Jadi itu soal bicara nih, soal. Iya. Jadi ketemu bicara deh, ketemu punya konten pilihan selingkuh, kemudian menikah, dan ini adalah poin-poin yang sebenarnya mau ketemu sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, remaja-remaja, nikmatilah masa muda. Nikmati masa muda. Oke? Nikmati gejolak yang ada di dada, nikmati semua api asmara, oke? Saya nggak usah terlalu banyak bikin masalah, saya nggak usah terlalu banyak drama, oke? Nikmati saja apa yang ada. Kamu akan sampai di satu titik di mana, cukup. Beta sekarang susah mencari pacar. Beta mau cari istri, suami. Karena beta bisa tiap hari hidup dengan perasaan yang samar-samar. Iya, betul. Beta mau stop di sini, di posisi. Anjay gitu. Jadi ya beta rasa beta dan John juga mulai ada di level-level itu. Iya, katong ada level itu. Di mana katong pacaran, katong punya risiko kuat karena katong ada di wilayah katong konten kreator. Katong setiap hari terlibat dengan banyak orang juga, termasuk banyak perempuan. Otomatis katong punya pasangan itu dia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri, mengontrol dia punya rasa cemburu, dan itu apresiasi yang besar yang katong mau berikan untuk perempuan-perempuan hebat seperti itu. Dong, kamu terbaik. Mantap. Karena katong juga melakukan ini bukan katong punya suka-suka untuk bikin cemburu. Ini adalah pekerjaan, sehingga beta mau kasih apresiasi untuk sama perempuan yang berpikirannya dewasa, teman-teman yang sementara ini menuju tahap dewasa. Jangan sampai teman-teman jatuh di pemikiran yang salah sampai bikin hal yang kriminal yang akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi pacaranlah sesuai dengan tracknya, jalan pelan-pelan, nikmati prosesnya, teman-teman akan sampai dia akan punya puncak juga. Betul sekali. Oke John, beta rasa beta juga pengen ketemu dengan John sekali lagi untuk membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang John punya tour stand up comedy tour, komedi minor, betul. Jadi teman-teman setelah podcast ini teman-teman jangan lupa nanti Kata akan tampilkan juga podcast bersama John lanjutan. Tapi Kata akan membahas John sebagai seorang stand up komedi dan mengapa dia bikin tour di dalam kota Ambon juga di Masohi. Di Masohi, dan temanya menarik, komedi minor. Komedi minor. Dan dia akan membahas sesuatu yang selama ini banyak orang tabu untuk bicarakan. Nah, Katong bicarakan bahkan Katong tertawakan akan. Iya, benar. Dan ini sebagai tema yang sangat menarik untuk teman-teman muda semua. Oke, terasa itu John.
kasih pesan yang terakhir untuk teman-teman semua terkait ketemu punya konten hari ini. Ya, untuk teman-teman di luar sana yang sedang menjalani hubungan, entah itu hubungan serius atau sedang mencari yang untuk serius. Jadi ada yang menjalani hubungan serius, ada yang sedang mencari untuk serius. Tahap serius. Nah, untuk teman-teman yang berada di posisi-posisi ini, ingat bahwa yang paling penting dalam menjalin hubungan itu adalah dia nyaman, kau nyaman. Dia nyaman, kau nyaman, sama aman. Gitu. Itu yang penting teman-teman. Sampai baku dapat di podcast berikut dan Amato.